Satu persatu pemain Indonesia sudah tiba di Jakarta untuk melakukan persiapan jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan sebagaimana kabar terbaru, pemain anyar timnas Kevin Dykes telah bergabung bersama rekan-rekannya Selasa kemarin, yang sekaligus menjadi info melegakan buat kita semua. Dengan kehadiran pemain FC Copenhagen ini, artinya secara komposisi khususnya di sektor belakang kita tentu bakal jadi lebih kuat. Meski bek berusia 28 tahun itu sempat diragukan bisa menjalani debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Samurai Biru karena waktu yang tersedia untuk pendaftaran ke AFC sangat mepet. Untungnya kerja cepat dari semua pihak yang terkait membuat Kevin Dykes bisa ikut memperkuat tim Garuda di laga nanti. Tapi di lain sisi, kehadiran Kevin Dykes ini faktanya bisa menambah saingan baru bagi bek veteran Jordi Amat di skuad utama timnas Indonesia yang saat ini juga sudah ada Rizky Ridho, Justin Hubner, hingga J.I.Z. Di usianya yang sudah 32 tahun, yang rentan akan cedera dan juga kondisi fisiknya menurun, Jordi Amat justru menyambut hangat kehadiran Kevin Dykes di skuad timnas Indonesia, alih-alih khawatir tersisihkan. Dia pemain yang luar biasa. Dia ingin membantu kami akan menyambutnya dengan pelukan hangat. Lebih lanjut, bek Johor Darul Takzim itu mengatakan bahwa semua pemain di skuad Garuda sejatinya sudah menanti Kevin Dykes sejak lama. Sebab Jordi Amat pun juga yakin bahwa kehadiran sang bek FC Copenhagen itu akan membuat kualitas permainan timnas Indonesia semakin meningkat, utamanya saat melawan Jepang. Di satu sisi merapatnya Kevin ke tim Garuda, timnas Indonesia juga mendapatkan kabar buruk seiring dengan ketiadaan Miss Hilgers yang memutuskan untuk fokus dalam proses pemulihannya usai cedera hamstring. Sandiwal sebagai pemain senior timnas pun merespon soal ketiadaan Hilgers yang digantikan oleh Kevin Dykes ini. Di mana bek kanan KV Mechelen itu mengaku bisa memahami keputusan Hilgers yang ingin fokus kepada pemulihannya usai mengalami cedera. Menurut Sandi, Miss Hilgers tentu sedih karena tak bisa ikut memperkuat timnasnya di laga kali ini. Tetapi bagi seorang atlet profesional, tubuh adalah bagian yang terpenting. Sehingga Sandi pun percaya bahwa masa depan Miss Hilgers lebih penting agar masih bisa terus membela skuad Garuda nantinya. Karena hal ini pun, pemain KV Mechelen itu meminta semua pihak termasuk para supporter timnas Indonesia untuk menghormati keputusan dari Hilgers. Sandi mengatakan bahwa saat ini tim Merah Putih memiliki banyak pemain yang bisa mengambil kesempatan dan menunjukkan performa terbaiknya pada hari Jumat ini. Sandi juga meyakini bahwa kehadiran Kevin Dykes yang merupakan pemain top Eropa akan menjadi bantuan besar bagi Sintayong. Dia telah membuat pilihan, jadi akhirnya proses untuk bergabung dengan kami. Dia adalah pemain top, profesional top, dan tambahan yang bagus untuk tim. Melihat gimana komposisi timnas Indonesia saat ini yang makin kuat dengan kehadiran para pemain grade A, media asal Eropa cukup percaya diri timnas Indonesia bisa melangkah jauh di babak ini. Berdasarkan ulasan media tersebut, mereka berujar bahwa timnas Indonesia masih memiliki ambisi yang cukup besar untuk menjadi tim underdog pertama yang lolos Piala Dunia. Mereka juga tak mengesampingkan rekam jejak timnas Indonesia yang mampu tampil mengejutkan di Piala Asia 2023 hingga tahan imbang Australia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Euronews menambahkan bahwa salah satu kunci keberhasilan timnas Indonesia sampai melangkah sejauh ini ialah berkat sinergi positif antara pemain lokal maupun naturalisasi di dalam skuad. Meski peringkatnya rendah yakni 129, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bersinar di babak kualifikasi Piala Dunia AFC 2024. Mulai dari kehadiran pelatih berkelas yang pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia hingga kehadiran para pemain keturunan yang bermain di klub-klub Eropa, Euronews TV menilai bahwa Indonesia berpeluang besar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kekaguman media Eropa pada skuad Indonesia itu juga dirasakan oleh pelatih anyar Australia Tony Popovic yang mengakui tim Merah Putih bermain apik kala bersua desak keras September lalu.
Meski datang sebagai pelatih baru menggantikan Graham Arnold yang mengundurkan diri dari jabatannya, Popovic menyebutkan permainan Australia datar di 2 pertandingan awal grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia termasuk kalah melawan tim Merah Putih. Kekalahan dan hasil imbang yang diraih membuat Australia berada di dalam ketidakpastian untuk merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, mengingat ada Jepang dan Arab Saudi yang menjadi rival utama mereka di grup C. Popovic mengakui bahwa tak mudah untuk mendapatkan tiket otomatis. Apalagi jika melihat kekuatan timnas Indonesia yang sejatinya datang sebagai tim yang tak diunggulkan, tapi mampu membuat kejutan ketika melawan desa keras makin memberatkan langkahnya untuk mengumpulkan poin. Permainan buruk tim negara Kangguru itu dinilainya juga tak terlepas dari kualitas permainan timnas Indonesia yang saat ini telah jauh berkembang. Tapi meski begitu, pelatih berusia 51 tahun tersebut meyakini bisa membawa Sakeras untuk lolos meski harus bermain buruk. Apalagi kalau menilik lebih jauh, Popovic telah meraih 58 caps untuk Australia antara 1995 dan 2006 dan mengatakan bahwa ada cukup banyak talenta yang tersedia untuk mengubah nasib mereka. Ekspektasi terhadap timnas Australia yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan tim ini telah mencapai 5 Piala Dunia berturut-turut dan maju ke babak 16 besar di Qatar 2022. Lolos dari grup yang berisi Denmark dan Tunisia tentunya makin membuat ambisi Popovic untuk membagikan tim kebanggaan negeri Kangguru itu makin kuat. Ya, sejatinya ambisi buat lolos Piala Dunia tentunya benar-benar menjadi hal yang saat ini diupayakan oleh semua tim di babak ini. Dan dengan banyaknya sorotan positif yang tertuju pada timnas Indonesia seperti tadi, harapannya Garuda tetap bisa meraih hasil terbaik di pertandingan nanti. Jelas kehilangan Miss Hilgers adalah sebuah kerugian, tapi kita juga beruntung kalau Kevin Dykes dipastikan udah sah bisa debut, dan mudah-mudahan adaptasinya pun bisa cepat serta lancar. Pokoknya siapapun nanti yang bisa tampil, tolong berikan segalanya di atas lapangan. Ingat, kita ini main di kandang dan sudah pasti supporter yang datang akan memberikan dukungan maksimal. Intinya, jangan lupakan soal mindset, siapapun lawannya masuk lapangan you have to win, karena mindset adalah doa, dan usaha adalah seni. Kita Garuda.